Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sea Salsabil dari kelompok 7, di mana kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Hamida, yang kedua Hilda, yang ketiga Karlina, yang keempat Febriani Burhan, yang kelima Raden Adi Kalvianto, yang keenam Sandra Elizabeth, yang ketujuh saya sendiri Sea Salsabil. Di sini kami akan mempresentasikan bab 13 dan bab 14, yang mana bab 13 tersebut membahas tentang sistem pendukung keputusan dan bab 14 membahas tentang automatisasi kantor. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka segala sesuatu harus menggunakan digitalisasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan sasaran. Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau kesempatan. Guna untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan pada sistem manajemen informasi, maka perlu dilakukan penjabaran tentang hal tersebut. Yaitu pendukung sistem manajemen informasi. Sistem pendukung keputusan atau decision support system menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Informasi dihasilkan dalam bentuk laporan periodik dan khusus dan keluaran dari model matematika dan sistem pakar. Selanjutnya, keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin sedemikian rupa sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi masalah. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak berprogram bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk sebelumnya, atau karena sifat dan struktur yang persisnya tidak terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga perlakuannya sangat khusus. Pada umumnya, masalah yang tidak terstruktur oleh manajemen tingkat puncak, eksekutif strategis atau manajemen direktur, sedangkan demi terstruktur dapat mengatur oleh manajemen taktis atau manajemen tingkat menengah. Masalah tidak terstruktur dan demi terstruktur dapat menghapus dengan keputusan yang tidak terprogram. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang proses pembuatan keputusan sebelum tahapan dalam mengambil keputusan. Terlebih dahulu perlu menerapkan prinsip-prinsip dalam dasar, yaitu 1. Keputusan pada manajemen yang menangani untuk melakukan masalah dari setiap alternatif solusi harus dapat memecahkan masalah yang dituju. 2. Setiap keputusan yang diinginkan merupakan alternatif yang terbaik dengan tingkat resiko rendah. 3. Keputusan harus mempertimbangkan lingkup dan resiko secara sistematik dan sistemik. 4. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan dengan baik. 5. Keputusan harus dapat memecahkan masalah yang generik, bukan masalah operasional teknis. 6. Pembuatan keputusan dari tahap perumusan keputusan dan pelaksanaan keputusan. 7. Pembuatan keputusan harus dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat terukur. 8. Keputusan tidak harus selalu dimulai dari data, tetapi dapat dengan menggunakan pertimbangan. Tujuan Sistem Pendukung Keputusan atau DSS, perintis DSS yang lain, Peter G. Wikin, bekerja sama dengan Scott Morton mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai DSS. Mereka percaya bahwa DSS harus, pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. 3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Bab 14, automatisasi kantor. Otomatisasi dimulai di pabrik dan menyebar ke kantor dalam bentuk otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau Office Automation OA dimaksudkan untuk membentuk pekerja sekretarial dan administrasi, tetapi kemampuannya untuk memudahkan komunikasi formal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan
menarik para pekerja manajer dan profesional sebagai pemakai. Pengguna otomatisasi kantor selanjutnya yaitu sekretaris. Sekretaris biasanya ditugaskan pada para pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Selanjutnya adalah pegawai administratif, yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Perangkat otomatisasi kantor adalah sebagai berikut. 1. Pengolah kata. Yang kedua, surat elektronik atau email. Yang ketiga, pesan suara atau voicemail. Yang keempat, kalender elektronik. Yang kelima, konferensi audio. Yang keenam, konferensi video. Yang ketujuh, konferensi komputer. Yang kedelapan, transmisi faksimil. Yang kesembilan, video teks. Yang kesepuluh, pencitraan. Yang kesebelas, desktop publishing. Manfaat telekomuting. Berdasarkan hasil studi Richard C. Kapoor tahun 1996 dalam Elilitan dan Anatan tahun 2007 menyatakan bahwa penggunaan telekomuting memberikan berbagai manfaat bagi pimpinan perusahaan, bagi karyawan, dan bagi masyarakat. Secara rinci, manfaat telekomuting adalah sebagai berikut. Bagi pimpinan perusahaan, dapat menyatakan tenaga kerja yang luas dari berbagai jenjang dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas penugasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan rekrutmen tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang kelima, mengurangi tingkat kemangkiran. Yang keenam, mengurangi biaya fasilitas. Manfaat bagi karyawan perusahaan adalah yang pertama, dapat meningkatkan fleksibilitas kerja. Yang kedua, dapat menghemat kerja. Yang ketiga, mengurangi tingkat stres. Yang keempat, merasa memiliki empowerment. Yang kelima, mengurangi berbagai gangguan. Yang keenam, meningkatkan peluang menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan pihak manajemen dan rekan kerja. Yang ketujuh, menciptakan peluang meningkatkan pengetahuan di bidang pemanfaatan teknologi canggih. Yang kedelapan, memiliki lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama. Alasan perusahaan membentuk organisasi semu. Yang pertama ada untuk berbagi risiko dan infrastruktur. Yang kedua, menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi. Yang ketiga, untuk meningkatkan berbagai fasilitas dan penguasaan pasar. Yang keempat, untuk mengakses berita pasar atau market share dan pasar baru atau untuk loyalitas pelanggan. Yang kelima, untuk melakukan perpindahan dari menjual produk ke usaha menjual solusi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.